Sampai jumpa lagi dalam channel saya, Andes Nuwanto dari INDLC. Nah, hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang esensial, yang paling basic, paling dasar. Karena saya senang sekali ya, kalau kita bisa bicara yang paling dasar, maka otomatis kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Ya, orang yang setia pada perkara kecil, maka ia juga akan setia dengan perkara besar. Ya, saya akan bahas tentang apa yang disebut sebagai work. Apa sih itu? Atau kerja? Apa sih arti work atau kerja? Ya, orang bilang bahwa kerja itu kalau saya melamar satu perusahaan, lalu saya diterima, itu disebut sebagai pekerjaan atau bekerja. Betul seperti itu? Berarti Anda mengatakan bahwa ibu rumah tangga tidak bekerja, tidak digaji, tapi mereka harus menyelesaikan semua pekerjaan di rumah. Atau orang yang mengangkut barang misalnya, atau orang yang sedang melakukan kerja bakti. Ya, kerja bakti namanya juga kerja. Artinya kerja sendiri apa? Kalau tadi di pertama dikatakan bahwa kerja itu harus dalam konteks yang formal, yaitu saya ada di perusahaan lalu dianggap kerja. No, everybody is work. Semua orang bekerja. Hanya masalahnya cara bekerja seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, saya akan coba melihat ya. Kalau kita bicara kerja itu kan ada tingkatan ya. Tingkatan paling basic, lalu meningkat kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin kelima. Tingkatan pertama, yaitu disebut tingkatan basic. Ya, artinya apa? Artinya ketika orang dengan keilmuannya, entah itu fresh graduate, entah itu orang yang baru pertama kali masuk ke satu bidang pekerjaan tertentu, mereka akan melewati namanya basic. Kalau orang basic gimana sih? Orang basic barangkali mungkin dari sisi kemampuan belum ada. Dia belajar, dia mencoba, dia meningkatkan terus apa yang harus dia lakukan, ya, sehingga dia bisa meningkat ke level yang lebih tinggi, ya, yaitu lebih ke level advance. Lumayan lah ya, dari yang dasar-dasar dia sudah mulai mengerti ruang lingkupnya lebih besar lagi. Ya, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat, lebih mudah dan lain sebagainya. Lalu naik lagi ke level berikutnya, yaitu disebut sebagai skillful. Apa itu skillful? Skillful inilah yang membuat seseorang dinamakan sebagai ahlinya. Ahli, bukan ahli-ahli, tapi ahli gitu ya. Jadi orang yang masih dianggap ahli, oh dia menguasai IT, oh dia menguasai administrasi, oh dia menguasai komputer, oh dia menguasai maintenance dan lain sebagainya. Di sini. Ya. Lalu ada tahapan lagi yang berikutnya yang harusnya dia naik adalah mastery. Kalau mastery apa? Mungkin sudah double ya. Kalau ahli ini hanya ke bidangnya saja. Tapi kalau mastery sudah ditambah dengan keahlian leadership plus manajemen. Wah, jadi ada tambahan ini, ya. Makanya orang-orang yang diberi kesempatan sebagai seorang leader, ya, berarti mereka sudah masuk tahap mastery. Kenapa? Karena mereka sudah dituntut untuk melakukan dua hal ini, leadership dan manajemen, gitu ya. Nah, sampai level ini juga belum selesai, ternyata level berikutnya lagi disebut sebagai level expert. Nah, ini ada orang-orang yang sudah ini plus ini, dan mereka juga sudah punya yang namanya reputasi. Ya, kerjanya juga sudah jauh lebih global. Ya, kerjanya sudah jauh lebih integratif. Ya, kerjanya pun sudah berpikirnya secara korporasi. Nah, ini kira-kira orang-orang masuk yang di level expert. Nah, tentunya ya kalau kita lihat dalam konteks kerja, banyak sekali orang ya itu terjebak di basic dan advance, ya. Bisa macam-macam. Ada juga di level basic karena dia merasa bahwa aduh kalau saya masuk ke level lebih tinggi kok pekerjaan tambah banyak ya. Kayaknya nyaman bekerja di sini aja deh. Jadi mereka sudah merasa comfort zone. Nah, sampai di sini. Bahkan baru basic loh.
Mereka bertahun-tahun menjalani, mengerjakan sesuatu, ada tantangan, mereka tolak. Ada kesempatan, mereka bilang, oh jangan saya deh, yang lain aja Pak. Saya sudah cukup menikmati pekerjaan saya. Banyak sekali populasi orang yang hanya bekerja secara basic. Ya. Lalu kalau yang advance, it's okay. Mereka sudah dapat tantangan, dapat job enrichment, pemberkayaan pekerjaan, dan mereka mau coba. Ya gue coba deh Pak. Tapi di tahapan tertentu kadang-kadang mereka stuck di sini. Karena berikutnya, aduh, kalau jadi leader gimana ya? Aduh, saya susah ngomong. Saya susah komunikasi dengan orang. Saya orangnya nggak pede dan sebagainya. Ini biasanya yang membuat orang hanya stuck di sini itu lebih banyak karena mindsetnya, ya, mindset. Ya, dan biasanya mindset yang muncul di sini adalah mindset yang sifatnya fixed mindset. Terjebak tuh. Ya, mereka sudah naik sini, terus stop di sini. Tidak ada pengembangan yang mereka inginkan. Tapi bisa juga bukan salah mereka. Seringkali saya juga melihat adanya kesempatan yang kurang. Karena misalnya di perusahaan jenjang promosinya tidak ada, jenjang karirnya tidak ada, sehingga mereka mulai stuck di situ dan mereka tidak punya kesempatan mengembangkan. Nah, saya ingin sarankan pada banyak orang, kalau Anda sudah stuck di sini, ya Anda harus cepat cari karir yang berikutnya. Entah di perusahaan lain, entah di perusahaan ini, tapi Anda harus berpikir. Karena pada tingkatan tertentu, Anda harus mulai dihargai sebagai seorang ahli. Ya, karena inilah yang membuat Anda punya value. Nah, cari values. Kita kerja itu, ya bukan sekedar otot, bukan sekedar waktu kita, tapi nilai lebih apa yang kita bisa kontribusikan buat perusahaan. Itulah yang membuat kita bernilai. Ya, kalau cuma sekedar waktu semua orang bisa. Ya, 7 jam sehari, 8 jam sehari, 40 jam per minggu, ya, 246 jam per tahun dan lain sebagainya. It's okay, everybody have. Tapi mereka juga harus mengembangkan satu kemampuan yang spesifik. Sehingga kita jadi orang diandalkan ya. Biasanya kalau di perusahaan kan, kalau saya nanya tentang IT, oh tanya sama Anto. Kalau saya tanya tentang keuangan, oh tanya si ini. Oh kok nanya tentang maintenance boiler sama si ini. Nah itulah. Karena perusahaan pada akhirnya itu adalah sekumpulan orang-orang yang ahli. Walaupun mungkin awalnya mereka direkrut sebagai fresh graduate dari sini. Berkembang. Tapi sekumpulan orang ahli inilah yang membuat perusahaan bisa produktif. Nah ini masalahnya. Ya. Tapi banyak orang terjebak di sini. Akibatnya perusahaan tidak mendapatkan proporsi yang optimal dan karyawan juga stuck di situ. Sayang sekali. Ya, ini faktornya bisa banyak ya. Karena kesempatan, karena kepemimpinan, ya, milih-milih orang, pilih kasih, atasan nggak tegas dan lain sebagainya. Ini masih berantakan nih. Ya, makanya kalau saran saya, seseorang itu harus tarik ke sini. Ya, nanti dipilih lagi. Pak, apakah setiap orang mampu menjadi seorang leader? Secara teori ya, saya bisa bilang mampu. Tapi kemampuan itu jadi beragam ya, ada gradasinya. Kalau orang yang memang berbakat spesialis, berbakatnya lebih ke introvert gitu ya, mengerjakan itu lebih asik dengan dirinya sendiri, kalaupun dia jadi seorang leader, ya mungkin efektivitasnya tidak seperti orang yang memang bakatnya sudah leader. Ya, sehingga untuk sampai ke sini ya mungkin harus ada seleksi, ya bisa dilakukan yang namanya assessment. Untuk melihat tuh leader and manajernya kuat atau enggak. Kalau ini lemah, walaupun dia secara keahlian bagus, mungkin harus jadi pertimbangan dulu. Ya, kalau enggak ya perusahaan akan rugi sendiri nanti. Orang ahlinya nggak dapat, ngurus orangnya kacau balau. Gitu ya. Nah, di mastery, lalu terakhir berharap mereka juga bisa mencapai tarafan expert. Ya. Nah, teman-teman atau para karyawan yang bekerja tentunya yuk kejar karir ini. Ya, jangan stagnan di dua ini. Kalau Anda start dua ini, Anda nggak punya karir apa-apa, Anda nggak punya hubungan apa. Ini seninya banyak nanti di sini ya. Seni untuk mempromosikan diri. Ya, seperti ada satu buku namanya Corporate Ink. Ya, I-Ink, gitu kan ya. Jadi bagaimana seseorang itu mereka ditantang untuk mereka bisa menjual, mempromosikan diri sendiri. Ada banyak cara, ada banyak teknik. Ya, karena kalau Anda diem aja tempat kerja, ngerasa wah saya nggak bisa apa-apa ya juga akan jadi masalah. Ya, Anda harus promosikan diri dengan cara yang halus sehingga orang tahu kemampuan Anda, sehingga orang tahu potensi Anda bisa menjual itu dalam bursa promosi berikutnya.
gitu kan ya. Lalu pendekatan ke atasan juga dibangun. Anda nggak bisa cuek-cuekan dengan atasan, Anda nggak bisa ribut dengan atasan terus, ribut dengan banyak orang apalagi gitu ya. Bangun relation, bangun hubungan dengan orang banyak. Supaya apa? Anda didukung karir Anda oleh orang-orang di sekitar kita. Di perusahaan Anda tidak bisa bekerja sendirian. Anda tidak bisa hebat sendirian tanpa dukungan banyak orang. Ya, jadi itulah seni dalam bekerja. Ya, jangan Anda berpikir bahwa saya sudah cukup deh sampai di sini saja, sedangkan Anda nggak pernah tahu potensi Anda. Anda bisa nggak sampai mencapai ini? Banyak orang mampu, banyak orang bisa. Andres Sumanto dari NDS.